Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niketur Gustini, saya biasa dipanggil Tini. Saya adalah mahasiswi Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini saya akan membuat video atau presentasi mengenai tugas mata kuliah saya di metodologi penelitian, di mana di dalamnya akan dibahas mengenai pentingnya filosofi untuk penelitian. Pentingnya filosofi penelitian dalam ilmu pengetahuan dapat didefinisikan. Filosofi penelitian adalah kajian dan pemahaman tentang dasar-dasar pemikiran yang mendasari proses penelitian. Ini mencakup refleksi kritis terhadap asumsi, nilai, dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Filosofi penelitian membantu peneliti dalam memahami berbagai pendekatan dan perspektif yang dapat diterapkan dalam penelitian, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi cara mereka mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Saya di sini menampilkan gambar yang dikatakan sebagai research onion, di mana riset onion sendiri adalah model yang digunakan untuk menggambarkan berbagai lapisan dan elemen yang terlibat dalam proses penelitian. Model ini membantu peneliti untuk memahami dan merencanakan pendekatan penelitian yang dilakukan secara sistematis. Dapat dilihat pada gambar riset onion ini ada lapisan yang paling luar, kemudian lapisan berikutnya sampai lapisan yang paling dalam. Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama mengenai filosofi atau filsafat penelitian. Ini adalah lapisan yang paling luar yang mencakup pandangan dunia peneliti seperti positivisme, interpretivisme, dan maksud saya pragmatisme. Filosofi ini mempengaruhi cara peneliti memahami dan mengeksplorasi fenomena. Kemudian yang kedua adalah approach atau pendekatan. Di lapisan ini, peneliti memilih pendekatan yang akan digunakan, biasanya berupa pendekatan deduktif atau deduksi, di mana mengembangkan hipotesis dari teori yang ada, kemudian induktif atau induksi, mengembangkan teori dari data yang sudah dikumpulkan. Berikutnya adalah strategi. Pengertian strategi di sini adalah strategi peneliti yang dipilih bisa berupa studi kasus, survei, eksperimen, atau desain penelitian lainnya. Ini menentukan cara dari data yang akan dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti. Yang keempat adalah choice atau choices, yang bisa disebut dengan pilihan, di mana pada lapisan ini peneliti dapat memilih antara pendekatan monometodologis atau menggunakan satu metode, kemudian ada multimetodologis atau menggunakan lebih dari satu metode atau menggunakan beberapa metode. Sehingga di sini ada pilihan yang bisa dipilih oleh peneliti menggunakan metode monometodologis atau multimetodologis. Kemudian lapisan berikutnya yaitu time horizon atau periode waktu. Ini mencakup pengaturan waktu penelitian. Apakah peneliti akan melakukan penelitian jangka panjang atau cross-seksional, di mana data yang dikumpulkan dari sampel pada saat yang sama untuk menganalisis hubungan antara variabel. Yang kedua mungkin bisa dijelaskan di sini jangka panjang atau longitudinal mengumpulkan data dari waktu ke waktu dan memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan dan perkembangan dalam variabel yang diteliti. Kemudian yang terakhir adalah teknik dan prosedur. Teknik dan prosedur ini adalah lapisan yang paling dalam, di mana mencakup teknik spesifik untuk mengumpulkan dan menganalisa data seperti wawancara, kuesioner, atau analisis statistik. Secara keseluruhan, dengan mengikuti lapisan-lapisan dalam riset onion, peneliti dapat merencanakan dan melaksanakan penelitian dengan lebih terstruktur, memastikan bahwa semua aspek
penting untuk dipertimbangkan atau diperhitungkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang filosofi penelitian biasanya dibagi menjadi beberapa aliran utama. Yang pertama adalah positivisme, di mana berfokus pada pengamatan dan eksperimen yang dapat diukur, percaya bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman empiris. Kemudian yang kedua, interpretivisme, mengutamakan pemahaman subjektif terhadap fenomena sosial, menekankan pentingnya konteks dan interpretasi individu. Yang ketiga, kritisme atau critical realism, pendekatan ini mengakui bahwa realitas sosial ada, tetapi pengetahuan tentangnya selalu terbatas dan terpengaruh oleh konteks sosial dan sejarah. Dapat dikatakan bahwa teori tercipta oleh individu, maka tidak dipungkiri anggapan seseorang dapat dinilai salah dan perlu dikritik serta diuji kebenarannya. Kemudian postmodernisme menentang narasi dengan fokus pada sifat subjektif, realitas, dan pengetahuan, menyatakan bahwa kebenaran tidak absolut tetapi dibangun melalui bahasa, budaya, dan konteks sosial. Saya akan memberikan contoh kasus. Yang pertama, pada pendekatan positivisme, saya memberikan contoh kasus di sini sesuai dengan konsentrasi saya di bidang pemasaran, di mana penelitian tentang pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Dapat dideskripsikan di sini, seorang peneliti melakukan eksperimen untuk menguji bagaimana variasi harga produk mempengaruhi tingkat penjualan. Peneliti mengumpulkan data kuantitatif dari dua kelompok konsumen yang diberi harga berbeda untuk produk yang sama. Data penjualan dianalisis menggunakan regresi statistik untuk menentukan hubungan antara harga dan keputusan pembelian. Kemudian yang menjadi fokus di sini adalah pengamatan dan pengukuran empiris, berusaha menghasilkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara objektif. Kemudian, contoh yang kedua adalah pendekatan interpretivisme. Contoh kasusnya, peneliti tentang peneliti melakukan penelitian tentang persepsi merek di kalangan konsumen. Dapat dideskripsikan di sini. Peneliti melakukan wawancara dengan konsumen untuk memahami bagaimana mereka menafsirkan dan merasakan merek atau brand tertentu. Penelitian ini mengeksplorasi nilai-nilai emosi dan pengalaman pribadi konsumen yang mempengaruhi loyalitas terhadap merek serta bagaimana konteks sosial dan budaya berperan dalam persepsi merek tersebut. Fokusnya di sini adalah memahami makna subjektif dan konteks di balik pilihan dan perilaku konsumen bukan hanya pada data kuantitatif. Contoh yang ketiga, kritisisme atau critical realism. Contoh kasusnya, pengaruh nilai sosial terhadap pembelian produk berkelanjutan di kalangan konsumen muda. Dapat saya deskripsikan di sini, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana nilai sosial dan konteks budaya mempengaruhi keputusan pembelian produk berkelanjutan di kalangan konsumen muda. Metodologi yang dapat digunakan oleh peneliti di sini dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang pengalaman dan perspektif subjektif individu. Kemudian yang menjadi fokus di sini adalah dengan memahami hubungan antara nilai sosial, konteks, dan perilaku, maka perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen atau harapan konsumen. Kemudian contoh yang keempat adalah postmodernisme, penelitian tentang bagaimana merek atau brand membentuk identitas konsumen melalui narasi dan pengalaman. Dapat dideskripsikan di sini kampanye pemasaran yang berfokus pada cerita pribadi pelanggan, di mana mereka dapat berbagi pengalaman unik dan bagaimana produk yang digunakan itu berperan dalam kehidupan mereka. Yang menjadi fokus di sini adalah pendekatan ini menekankan pluralitas identitas dan bagaimana merek atau brand tersebut dapat beradaptasi dengan berbagai sudut pandang.
Secara keseluruhan, filosofi penelitian memberikan kerangka kerja yang membantu peneliti atau calon peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, memilih metode yang tepat, dan memahami makna dari hasil penelitian yang diperoleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan filosofi sebagai kerangka berpikir. Filosofi sebagai kerangka berpikir merujuk pada sistem pemikiran yang membantu individu dalam memahami, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai ide, konsep, gagasan, atau fenomena. Ini mencakup cara kita memandang dunia, bagaimana kita bisa memahami pengetahuan, dan bagaimana kita dapat menginterpretasikan pengalaman yang kita dapatkan. Filosofi sebagai kerangka berpikir bukan hanya tentang memahami teori atau ide-ide abstrak, tetapi juga tentang bagaimana menerapkan pemikiran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan menciptakan landasan yang kuat untuk mengeksplorasi, inovasi, dan pencarian pengetahuan yang lebih mendalam. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengapa filosofi penelitian itu penting. Yang pertama, untuk pengembangan teori. Filosofi penelitian memberikan landasan konseptual yang mendasari pengembangan teori dalam suatu disiplin ilmu dengan memahami berbagai aliran filosofi seperti positivisme, interpretisme, kritisme, atau critical realism, dan juga seperti yang saya jelaskan tadi, postmodernisme, peneliti dapat pertama merumuskan teori. Di mana maksud dari merumuskan teori di sini adalah memahami cara-cara berbeda dalam memandang fenomena atau suatu kejadian, memungkinkan peneliti untuk merumuskan teori yang relevan. Misalnya pendekatan positivis mungkin fokus pada pengembangan teori yang dapat diuji dan diukur, sedangkan pendekatan interpretivis lebih menekankan pemahaman konteks sosial. Kemudian, yang kedua, mengembangkan kerangka kerja. Maksud dari mengembangkan kerangka kerja di sini adalah filosofi membantu peneliti dalam menyusun kerangka kerja yang logis dan sistematis yang memandu proses penelitian dari awal sampai penelitian itu selesai. Kemudian yang kedua, filosofi penelitian itu penting karena pengembangan metodologi. Filosofi penelitian berperan dalam menentukan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Ini mencakup yang pertama, memilih metode yang tepat. Berdasarkan filosofi yang dianut, peneliti dapat memilih metode pengumpulan data kualitatif atau kuantitatif dan analisis yang sesuai. Misalnya, penelitian yang berfokus pada pengukuran dan data statistik akan cenderung menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang mengeksplorasi makna dan konteks sosial akan lebih condong pada metode kualitatif. Bisa dikatakan di sini kuantitatif itu berupa angka, banyak angka yang digunakan, kemudian atau metode kualitatif di sini lebih banyak menggunakan kalimat atau kata-kata. Menentukan prosedur penelitian adalah filosofi juga membantu dalam merancang prosedur penelitian yang konsisten dengan asumsi dasar yang dianut, memastikan bahwa semua aspek penelitian saling mendukung. Kemudian yang ketiga, filosofi penelitian itu penting untuk memahami konteks. Filosofi penelitian mengajak peneliti untuk mempertimbangkan konteks di mana penelitian dilakukan ini mencakup yang pertama, konteks sosial dan budaya. Maksud dari konteks sosial dan budaya di sini adalah dengan memahami konteks sosial dan budaya, peneliti dapat menghindari generalisasi yang tidak tepat dan lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang diteliti. Kemudian yang kedua, asumsi dasar penelitian. Maksud dari asumsi dasar penelitian di sini adalah filosofi membantu peneliti untuk menyadari bahwa asumsi-asumsi yang mendasari penelitian mereka, memahami asumsi ini penting untuk menghindari bias atau ketidakjelasan dan memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang transparan dan etis. Kemudian yang ketiga, memperkuat validitas penelitian.
Maksud dari memperkuat validitas penelitian di sini adalah dengan memiliki dasar filosofis yang jelas, peneliti dapat memperkuat validitas penelitian mereka karena pemilihan metode dan analisis yang konsisten dengan filosofi yang diadopsi membantu menghasilkan temuan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dan relevan. Baik, saya akan memberikan contoh penerapan filosofi penelitian, studi kasus di bidang pemasaran, menunjukkan bagaimana filosofi penelitian mempengaruhi hasil penelitian. Yang pertama adalah pendekatan positivisme, penelitian kuantitatif yang mengukur pengaruh iklan di media sosial terhadap keputusan pembelian. Kemudian metodenya, peneliti mengumpulkan data dari survei yang dilakukan kepada konsumen yang aktif menggunakan media sosial. Data yang dikumpulkan mencakup frekuensi interaksi dengan iklan serta tindakan pembelian yang dilakukan setelah melihat iklan tersebut. Analisis data yang dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan regresi untuk menentukan hubungan antara eksposur iklan di media sosial dan perilaku pembelian. Hasilnya memberikan pemahaman yang objektif dan terukur tentang pengaruh iklan. Kemudian, contoh penerapan filosofi penelitian dengan pendekatan interpretivisme, penelitian kualitatif yang mengeksplorasi bagaimana konsumen menafsirkan iklan di sosial media. Kemudian, metode yang digunakan di sini adalah peneliti melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah konsumen untuk memahami pengalaman dan persepsi mereka terhadap iklan yang mereka lihat di platform media sosial. Fokusnya adalah pada makna yang mereka berikan kepada iklan dan bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Analisis, data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari wawancara, memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan emosional di balik perilaku konsumen. Contoh penerapan filosofi penelitian dengan pendekatan kritisme atau critical realism. Contohnya peneliti yang menganalisis bagaimana iklan di media sosial memperkuat stereotip atau norma sosial tertentu. Kemudian metode yang digunakan di sini, peneliti melakukan analisis konten terhadap berbagai iklan di media sosial dengan fokus pada representasi representasi gender, ras, atau kelas sosial. Penelitian ini mempertanyakan asumsi yang ada dalam pemasaran dan bagaimana iklan dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Analisis, peneliti mengevaluasi dampak sosial dari iklan tersebut dan menawarkan rekomendasi untuk praktek pemasaran yang lebih inklusif dan adil. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mendorong perubahan dalam strategi pemasaran dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial. Kemudian, contoh penerapan filosofi penelitian untuk pendekatan postmodernisme di mana peneliti dapat melakukan penelitiannya tentang bagaimana merek membentuk identitas konsumennya melalui narasi dan pengalaman. Metodenya, kampanye pemasaran yang berfokus pada cerita pribadi pelanggan, di mana mereka dapat berbagi pengalaman unik dan bagaimana produk berperan dalam kehidupan mereka. Perusahaan menganalisis konten yang dibagikan oleh konsumen di media sosial terkait dengan merek dan produk mereka. Ini termasuk meme, tagar atau hashtag dan cerita yang menunjukkan bagaimana konsumen berinteraksi dengan merek dalam kehidupan sehari-hari. Analisisnya, pendekatan ini menekankan pluralitas identitas dan bagaimana merek dapat beradaptasi dengan berbagai sudut pandang. Jadi, studi kasus ini menunjukkan bagaimana filosofi penelitian postmodernisme mempengaruhi hasil penelitian dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang makna subjektif di balik perilaku konsumen. Ini membantu perusahaan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih kuat dan relevan, membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen mereka. Jadi pendekatan filosofi penelitian
Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, positivisme, interpretivisme, kritisme atau critical realism, dan postmodernisme memberikan cara yang berbeda untuk memahami fenomena yang sama. Contohnya pengaruh media sosial terhadap perilaku pembelian konsumen, di mana pendekatan ini menunjukkan bahwa filosofi penelitian tidak hanya mempengaruhi metodologi yang digunakan, tetapi cara atau hasil penelitian dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktek pemasaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi penelitian yang dapat mempengaruhi pemilihan metode penelitian. Itu ada metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau mixed method. Jadi pertama itu adalah metode penelitian kuantitatif, filosofinya adalah positivisme. Dapat dideskripsikan di sini, metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis, di mana penelitian kuantitatif ini seringkali melibatkan eksperimen, survei, atau analisis statistik. Itu juga termasuk dari contoh metode yang digunakan survei atau kuesioner, eksperimen dan analisis statistik. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian kualitatif, di mana filosofinya adalah interpretivisme. Dapat dideskripsikan, metode ini mengutamakan pemahaman mendalam tentang pengalaman makna dan konteks sosial individu, di mana penelitian kualitatif ini sering melibatkan pengumpulan data non-numerik seperti teks atau wawancara. Contoh metode yang digunakan, wawancara yang mendalam, kemudian fokus kelompok atau fokus grup, dan observasi partisipatif. Kemudian, metode selanjutnya di sini adalah metode campuran mixed method. Filosofinya dapat mencakup elemen dari positivisme atau interpretisme. Dapat dideskripsikan di sini, metode campuran menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif atau menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Ini mengonfirmasi temuan kuantitatif dengan wawasan kualitatif, memungkinkan peneliti untuk mengonfirmasi temuan kuantitatif dengan wawasan kualitatif. Contoh metodenya survei yang diikuti dengan wawancara mendalam, serta eksperimen dengan analisis kasus. Jadi pendekatan penelitian di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada deduksi, yang kedua induksi, dan abduksi. Deduksi di sini dapat saya jelaskan secara singkat, berdasarkan premis yang sudah ada, benar, dan ada pustakanya. Teorinya diuji kembali. Kemudian induksi, dari proses menjadi teori, belum ada kajian pustakanya, dari kasus menjadi teori. Kemudian abduksi adalah berdasarkan bukti, mencoba menguraikan semua premisnya, teori yang sudah ada, kemudian dibawa ke lapangan, dan hasil di lapangan kembali dibuatkan teori atau dimodifikasi. Saya akan memberikan contoh kasus untuk pendekatan penelitian deduksi. Semisal jika Raffi Ahmad adalah influencer terkenal, itu adalah premis atau kenyataan secara umum, maka ia memiliki pengaruh dalam politik. Itu adalah kesimpulan spesifik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian deduksi itu adalah proses berpikir yang dilakukan dengan melihat pernyataan-pernyataan umum menuju ke hal yang sifatnya lebih khusus melalui logika yang benar. Kemudian, pendekatan penelitian induksi, contoh kasusnya, melihat beberapa influencer yang terlibat dalam politik, kita dapat menyimpulkan bahwa influencer dapat berperan dalam politik termasuk Raffi Ahmad. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan yang bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan.
Kemudian yang terakhir, pendekatan penelitian abduksi. Contoh kasusnya mengapa Raffi Ahmad dipilih sebagai utusan Pak Prabowo dengan melihat keterlibatan Raffi Ahmad dalam acara politik dan popularitasnya, kita bisa menyimpulkan bahwa dia mungkin dipilih karena kemampuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dapat disimpulkan di sini bahwa proses menarik kesimpulan terbaik dari informasi yang diperoleh atau jenis penalaran yang terjadi ketika seseorang mengamati bukti tertentu dan menentukan penjelasan apa yang menjelaskan fakta-fakta tersebut dengan cara yang terbaik. Secara keseluruhan, filosofi itu penting dalam penelitian. Filosofi sebagai dasar untuk pengembangan teori dan metodologi berfungsi sebagai panduan penting yang membantu peneliti dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian mereka dengan cara yang sistematis dan kritis. Kemudian, filosofi juga menekankan bahwa pemilihan metode penelitian yang tepat bergantung pada pemahaman yang baik tentang teori dan filosofi yang mendasari penelitian. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang jelas dalam penyampaiannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi calon peneliti, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.